Minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih, Rek. Kali ini siaran dari Dr. Vegapunk kayaknya masih menyedot banyak sekali perhatian, bukan? Mulai dari apa pemicu dari siaran itu, hingga di mana sebenarnya sumber siaran itu berada pun masih menjadi teka-teki. So, sambil menunggu chapter sekaligus informasi selanjutnya, tanpa banyak cicit cuit gak jelas lagi, kita langsung gaskan aja ke kontennya, ge. Let's go! Dunia, seluruh dunia, bisakah kalian mendengarku? Aku adalah Dr. Vegapunk, seorang ilmuwan jenius yang biasa-biasa saja. Aku yakin kalian semua pasti akan terkejut setelah mendengarkan pesan yang kutinggalkan ini. Tapi memang itulah kebenaran dunia ini. Well, begitulah pesan awal dari Dr. Vegapunk sebelum akhirnya dia memberikan kita semua waktu selama 10 menit untuk bersiap-siap. Sebelum akhirnya siaran sesungguhnya akan dimulai. Siaran dari Dr. Vegapunk ini emang cukup menarik, Rek. Tapi sebelum kita bahas ke situ ya, banyak orang pula yang bertanya-tanya tentang bagaimana kondisi dari Dr. Vegapunk sendiri. Mungkinkah dia masih bisa selamat? Apakah berita kematian palsu akan kembali muncul? Soalnya kalau kita double check dan samakan sama monitor yang mendeteksi alat jantung atau elektrokardiograf yang muncul di awal chapter 1109, di situ bisa kita lihat kalau kemungkinan Dr. Vegapunk mati sangatlah tinggi. Secara detak jantung dari Dr. Vegapunk sudah tak memiliki grafik lagi, Re. Ya, besar kemungkinan juga ya kalau kematian dari Dr. Vegapunk ini sendiri merupakan pemicu dari siaran tersebut dimulai. Karena tak lama dari dirinya terkapar setelah menerima serangan dari Admiral Kizaru, siaran ini pun telah berlangsung, Re. Terus satu bukti kuat lagi yang mendukung kemungkinan dari Dr. Vegapunk Stella akan mati ialah obrolan yang sempat dilakuin oleh Saka ketika menelpon seorang Monkey the Dragon. Pasalnya di awal Saka sempat memberitahu Dragon tentang kematiannya akan segera datang, yang mana di momen itu mungkin saja yang dimaksud oleh Saka sebenarnya adalah kematian dari Stella. Karena kita pada akhirnya tahu kalau Saka sendiri adalah cloningan dari Dr. Vegapunk, Re. Di sisi lain, terhubungnya Dr. Vegapunk dengan Dragon pun membuat teka-teki semakin menarik. Karena kemungkinan kalau siaran dimulai oleh pihak pasukan revolusioner pun ya menjadi ada, secara Dragon dan Dr. Vegapunk memiliki setidaknya semangat yang sama, di mana keduanya tak ingin menyanyiakan api perjuangan dari O'Hara. Apalagi seperti yang kita tahu ya, sumber dari siaran pun menjadi hal yang dipertanyakan selanjutnya. Karena meski para Gorosei sendiri pun beranggapan kalau sumber siaran berada di Pulau Egghead, sebenarnya tak ada jaminan kalau hal itu memang beneran terjadi di Pulau Egghead. Karena di satu sisi ada kemungkinan kalau sinyal siaran pun akan mudah untuk dibajak, bukan? Kita sudah diperlihatkan lah beberapa momen bagaimana sinyal telepon Deden Mushi dapat dengan mudah untuk disadap. Sehingga mungkin saja Shaka sudah mengira akan hal itu dan menyarankan Dr. Vegapunk untuk memilih sumber siaran bukan di Pulau Egghead. Momen Saka yang mengingatkan Dr. Vegapunk pun tentang bagaimana seharusnya Stella memberi yang lainnya waktu untuk bersiap terlebih dahulu terhadap siaran yang sedang mereka mulai. Momen ini harusnya membuktikan kalau Saka memanglah sepintar dan sepeka itu terhadap beberapa hal. So, dia pun menyadari apa yang bahkan tak disadari oleh Stella. Bahkan Saka tak sungkan untuk memberitahu Stella jika sesuatu yang benar-benar sangat butuh untuk dilakukan. Wow, oke, mungkin sekarang ya banyak orang beranggapan kalau lab ya menjadi sumber siaran milik Dr. Vegapunk. Keempat tetua Gorosei mereka langsung mengincar hal tersebut terlebih dahulu karena apa yang akan dibocorkan oleh Dr. Vegapunk. Nah, tentu tidak saja lebih mengancam untuk saat ini ya jika dibandingkan dengan kehadiran dari Luffy yang sedang bertarung dengan seorang Saint Saturn. Makanya untuk 10 menit ke depan, 10 menit tentu waktu yang terasa singkat untuk kita semua. Tapi kita tahu kan di dunia One Piece sendiri ya, waktu itu ya misalnya di Arc Wano Kuni, ketika momen 5 menit lagi sebelum akhirnya Onigashima akan jatuh sampai ke Luffy akhirnya memenangkan pertarungan. Dalam jarak 5 menit itu kita masih mendapatkan sekitar 21 chapter. Sehingga momen 10 menit saat ini pun harusnya gak bakal jauh berbeda. Karena di satu sisi ya, pihak pemerintah dunia, kemunculan atau summon yang sedang dilakukan oleh Saturn pun menjadi hal yang akan terjadi dalam waktu 10 menit tersebut. Di samping, pertarungan antara Luffy dengan semua Gorosei terasa terlalu berlebihan jika terjadi saat ini, Re. Bayangin aja ya, semuanya terasa begitu cepat jika tiba-tiba saja Luffy harus bertarung bertahan melawan 5 tetua Gorosei. Padahal dia aja posisinya masih baru membangkitkan kekuatan nikahnya. Kemungkinan untuk membuat siaran tetap terjadi ya. Ya, momen mendatangkan keempat Gorosei lain bisa aja terjadi di selang waktu 10 menit ini. Luffy sendiri aja masih kesulitan untuk memberikan luka yang sangat berdampak ke Sanjay Garcia Saturn. Padahal Luffy udah berada di mode likanya. Tapi serangan miliknya seolah tak berasa meski sudah menyerang dengan sekuat tenaga.
Kebayangkan ada 4 orang lain dengan power yang hampir sama dengan Saturn. Siapa kira-kira yang bakal bisa menandinginya di momen saat ini? Oke lah, ada Brogy dan Dory yang datang membantu. Tapi harusnya berhadapan dengan 4 orang setara Saturn bisa dipastikan mokat dah, mau itu Brogy atau Dory deh. Berat sih untuk kita ngelihat kalau kru topi jerami bakalan melarikan diri lagi. Soalnya Luffy di sebelum time skip kan udah bilang kalau dia mau momen dia melarikan diri itu menjadi yang terakhir kali. Karena setelah ini dia akan menghadapi siapapun yang datang di hadapannya. Yang mana berarti ya jika kedepannya tiba-tiba seluruh tetua Gorosei sekalipun datang bersama Im sama sekalian, ya mau gak mau Luffy yang sekarang tak ada kata mundur, maju dan hadapi walau harus kalah terlebih dahulu rek. Bedanya kalau dulu kalah di Wano Kuni ya, Luffy masih dimasukkan penjara dan seolah dikasih kesempatan kedua untuk menjadi bagian dari Kaido. Sekarang kalau berhadapan sama pemerintahan dunia, sekali saja Luffy kalah, harusnya dia langsung dihabisi atau dieksekusi. Karena bukankah begitu habit kesukaan dari pihak pemerintahan dunia yang suka menyembunyikan sesuatu rek. Makin menarik aja bukan? Bagaimana Arc Ball Agent ini ternyata terus-menerus memberikan kita kejutan demi kejutan. Apa saja informasi yang bakal diungkap oleh siaran dari Dr. Vegapunk itu? Well, kita tunggu saja biar chapter baru yang bakal menjawab. Dan kita wait aja lah ya. So, see you next time. Adios, Karamelos. Stay safe everyone. Salam Hadi Beria.